Setelah tapak ditinggal sama Nabi Musa ke Gunung Tur Sina, apa yang dilakukan Bani Israel? Apa mereka tetap ibadah sama Allah setelah melihat kemukjizatan yang begitu hebatnya? Oh enggak. Cuman gara-gara datang satu aktor lagi yang berpura-pura menjadi manusia sakti, punya kepandaian dalam berbicara, kelihayan dalam berpikir dan manipulatif. Kita kenal dengan tokoh bernama Musa As-Samiri. Dia dengan keahliannya, dengan keilmuannya itu bikin sapi betina, patung sapi betina yang kalau kena angin bisa ngeluarin suara. Inilah diantara kenapa surat dinamakan surat Al-Baqarah sebagai sebuah simbol bahwa manusia pada umumnya itu materialistis, cenderung lebih percaya kepada apa yang bisa dia lihat daripada apa yang dia bisa logikakan. Ayat ini sekaligus surat ini menjelaskan kepada kita bahwa keimanan kepada perkara yang gaib itu adalah hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, yang mulia guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Khidir mata'anallahu bituli hayati, Al-Mukarram wal Muhtaram, orang tua kita bersama Bapak Haji Anas, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya beserta seluruh DKM Masjid Al-Barakah yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah formal sholat subuh, dilanjut dengan pengajian yang insya Allah mudah-mudahan duduknya kita, istimak mendengarnya kita, thalabul ilmnya kita, kelak nanti menjadi bekal yang menyejukkan di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Sudah sekian purnama, alhamdulillah bisa bermuajahah, berkumpul lagi di sini. Suasananya udah beda ini. Udah naik dari lantai 1 ke lantai 2. Yang pertama saya Pak, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bukan cuma lantai masjidnya yang naik, lantai keimanan dan lantai keilmuannya juga kita ikut naik. Maka pada hari ini, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah, kajian Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Kita sampai surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, yang artinya surat sapi betina. Di ayat ini terakhir sudah dihimbaukan dan diinfokan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khidir sampai di ayat ke-50 itu Pak ya. Seperti biasa ritmenya saya bacakan ayatnya dulu, diterjemahkan, nanti baru dibacakan tafsirnya, karena nggak bisa kita ngomong Al-Quran kalau bukan ahlinya. Iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Kalau satu perkara, satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu masa kehancurannya. Nah, karena kita tentunya mempunyai keterbatasan ilmu, kita serahkan kepada para imam, para ulama yang memang punya hak dan kredibilitas dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-50.
Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian al-bahra, lautan, fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian, wa agraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Bani Fir'aun atau Fir'aun beserta seluruh kelompok-kelompoknya, bukan cuma keluarganya, seluruh kelompok-kelompok. Wa antum tanzurun, dan sedangkan kalian pada saat itu menyaksikan kejadian itu. Jadi pada ayat ini sepintas kita bisa tangkap Allah sedang memberikan peringatan, yang kedua teguran, yang ketiga perintah untuk mengingat kepada nikmat Allah. Tentunya ayat ini nggak bakal nyambung kalau Bapak tiba-tiba baca plek ketiplek Al-Quran terjemahnya, ini maksudnya apa? Karena ayat satu dengan ayat yang lain itu mempunyai alaqah, namanya keterkaitan atau hubungan. Jadi di ayat sebelumnya ini kita membicarakan tentang kelompok ada orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Habis itu Allah membicarakan tentang kelompok orang-orang kafir. Nah, di antara orang-orang kafir, setelah membicarakan dua jenis manusia, Allah membicarakan manusia jenis yang ketiga, yaitu nanti orang-orang munafik. Nah, kita baru sampai di nomor kedua nih Pak, membicarakan orang-orang non-muslim. Kronologinya ayat ini diturunkan itu ketika Nabi Allah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah yang dikenal dengan Yasrib. Dari Yasrib inilah manusia pada saat itu di sana itu homogen dan juga banyak masyarakatnya Pak. Bukan cuman kaum pagan aja. Kalau di Mekah pada saat itu kan mayoritas penyembah berhala. Tapi di Madinah ini ada banyak Pak. Ada orang Yahudi, ada kaum pagan, Majusi. Nah, yang kebenaran berinteraksi kuat pada saat itu dengan Nabi Allah Muhammad SAW adalah orang Yahudi. Kalau kita kan di Indonesia tuh ada banyak sukunya ya Pak ya. Ada suku Sunda, suku Jawa, ada Madura. Nah, di Arab pun sama. Ini disebutnya, kalau sebutan bangsa sono disebutnya Bani. Orang Yahudi pada saat itu yang sudah mendekam lama di sana, dia terbagi kelompoknya terbagi menjadi berbagai macam. Cuman yang terkenal dan berkonflik dengan Nabi sebelum ayat ini turun itu ada tiga. Pertama ada Bani Qainuqa, yang kedua ada Bani, selain Bani Qainuqa ini ada Bani apa lagi saya lupa itu, ada Bani Khazraj kalau tidak salah. Nah, ketiga Bani inilah yang mempunyai ikatan erat turunnya ayat ini. Mengapa demikian? Karena Nabi Allah Muhammad ketika menyampaikan wahyu, ketika menyampaikan agama Islam ditentang oleh orang-orang Yahudi. Kita sudah pernah bahas orang Yahudi, Bani Israel itu mereka adalah orang yang menyombongkan rasnya. Orang Yahudi menganggap bahwa enggak boleh ada nabi selain dari Bani Israel. Mereka menganggap Bani Israel ini, wah ini kami keturunan Nabi nih. Kita udah tahu Bani Israel itu artinya apa Pak? Bani Israel keturunan dari Nabi Allah Yakub. Sehingga mereka menisbatkan diri mereka sendiri sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, dan bahwa orang-orang yang nanti akan menjadi pemandu ke surga hanya dari kelompok mereka saja. Nah, oleh sebab itu ayat yang 49 kemarin pada pengajian-pengajian sebelumnya kita bacakan bahwa Allah menegaskan bahwa bapakmu, keturunanmu, bahkan sampai orang-orang tuamu tidak bisa menjamin syafaat apapun untuk masuk ke dalam surga. Nah, maka pada ayat ini Allah menjelaskan
Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsirul Jalalain, wazkuru, dan ingatlah. Allah memerintahkan pada saat itu mukhatabnya, orang yang diajak bicaranya adalah kaum Yahudi di sana. Ingatlah iznajaikum, ketika kami menyelamatkan kalian. Menyelamatkan dari apa? Min ali fir'auna, dari kelompok Fir'aun. Siapa yang diselamatkan? Lah orang wong kejadian laut dibelah itu bukan pada saat Nabi Muhammad di Madinah, tapi kejadian yang sudah lampau. Ditegaskan dalam tafsir, ai abaakum, maksudnya adalah bapak moyang kalian. Jadi Allah memerintahkan kita bersyukur bukan atas kenikmatan yang diterima oleh kita secara langsung, tapi juga kenikmatan yang diterima oleh orang tua kita. Bapak boleh jadi bisa berangkat ngaji sekarang karena bapak dididik oleh orang tua bapak yang mempunyai keagamaan yang baik. Apa yang kita punya? Apa yang kita usahakan? Barangkali rumah kita cuma sekedar warisan dari orang tua. Bahkan pengetahuan dan pendidikan kita pun diambil berkat usaha dari orang tua kita. Maka kita nggak bakal ada kalau tanpa orang tua. Allah memberikan kenikmatan kepada pendahulu kaum Yahudi Bani Israel sehingga mereka bisa ada pada saat ini. Oleh sebab itu, kenikmatan perlu disyukuri, bukan cuma yang kita rasakan secara langsung, tapi juga kenikmatan yang kita dapatkan secara tidak langsung. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabina. Orang yang diajak bicara oleh ayat ini pada hakikatnya adalah kaum Bani Israel, manusia-manusia yang ada fi zamani nabiyina, yaitu pada zaman Nabi kita. Jadi aktor utamanya adalah Nabi Muhammad. Yang diajak bicaranya dalam ayat ini utamanya adalah kaum Yahudi pada saat itu. Yang kedua, sebagai pengambil ibarah, pengambil pelajaran adalah orang muslimin pada saat itu, dan kita muslimin yang sekarang membaca Al-Quran. Bima an'ama ala abaihim, Allah mengingatkan tentang apa yang telah Allah berikan nikmat ala abaihim kepada bapak moyang mereka. Tazkiran lahum bi ni'amillah, Allah bermaksud untuk mengingatkan kepada mereka tentang berbagai macam kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang Yahudi. Kenikmatan apa? Ini yang disebut di dalam ayat ini. Kita tahu ceritanya Bani Israel itu, Pak, mereka hidup di zaman Ramses II menurut beberapa ahli sejarah, atau kita kenal Fir'aun, itu dalam keadaan yang amat sulit, kehidupan yang amat sulit. Mereka diperbudak secara fisik, disuruh kerja paksa. Selain itu, di ayat-ayat yang sebelum dan selanjutnya diceritakan bahwa anak laki-lakinya itu harus dibunuh. Jadi kesiksaannya bukan secara fisik saja, secara sosial dikucilkan sebagai budak statusnya. Demografisnya anak-anaknya pun dibantai. Bahkan yang disisakan wayastahyuna nisaakum, cuman disisakan dari kelompok perempuan dari Bani Israel itu. Buat apa? Hanya sekedar dijadikan alat pemuas nafsu. Betapa rendahnya pada saat itu kelompok Bani Israel. Ketika dengan kehadiran Nabi Allah Musa, Allah bebaskan. Bebaskan dengan cara apa? Bukan satu nabi, Pak, yang turun pada Bani Israel. Kaum kafir Quraisy itu, Pak, nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad. Bani Israel ini nabinya combo, kalau kata sebutan kita, dua sekaligus. Pertama Nabi Allah Musa, yang kedua Nabi Allah Harun. Kalau dibilangin sama satu nabi, masih
agak-agak nolak atau ada pengingkaran barangkali wajar. Oh, satu. Kalau ini dua, Pak, ada dua nabi yang mengabarkan berita yang sama tentang Allah, tentang ketauhidan, ditolak mentah-mentah setelah mereka ini melihat mukjizat langsung. Mukjizat itu kan amrun khariqun lil adah, Pak. Suatu peristiwa khariqun lil adah yang bertentangan dengan hukum kebiasaan. Biasanya benda berat ketika dilempar dari atas pasti akan jatuh. Biasanya bapak ini nggak bisa jalan di atas air biasanya. Tapi kalau di luar kebiasaan, biasanya laut itu air selalu mencari titik terendah untuk diisi. Jadi nggak mungkin dia akan terbelah biasanya. Tapi di luar kebiasaan itu Allah memberikan intervensi kepada alam sehingga laut yang tadinya tenang bisa terbelah menjadi dua. Mukjizat, Pak. Itu udah Allah tampakkan secara langsung di depan matanya Bani Israil. Sehingga pengalaman aneh itu bukan menjadi sekedar khayalan dalam kepala, tapi empiris, nyata, indrawi, kelihatan. Kalau bahasa kitanya, kalau barangkali dulu kita cuma diceritain dinosaurus, ditonton di film, tapi kita ngelihat langsung nih. Atau kalau barangkali kita diceritain ada orang bisa terbang dari tanah langsung ke langit, bukan cuma sekedar dengar dari kuping, kita tonton langsung. Tentu harusnya keimanan itu lebih kuat dari yang sekedar cerita. Kalau barangkali Bapak diceritakan pagi ini, dulu di Laut Merah pernah kejadian lautnya kebelah. Apa yang Bapak dengar? Apa yang Bapak pikirkan? Cuman satu kata, oh ada informasi bahwa zaman dulu laut pernah terbelah. Itu pengetahuan, Pak, bukan keiman. Bapak nggak merasakan itu. Tapi harusnya Bani Israil yang tadinya tertindas, Allah selamatkan, Allah tampakkan mukjizat depan mata kepalanya, harusnya mempunyai keimanan yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu, pertama, belum lama setelah diselamatkan, Nabi Allah Musa ini pada ayat selanjutnya nanti, itu Allah perintahkan untuk mempersiapkan diri selama 30 hari 10 malam. Untuk apa? Untuk bertapa di Gunung Tursina, mempersiapkan diri secara psikologis dan mental, menerima wahyu yang kita kenal dengan kitab Taurat. Tapak tuh, Pak, Nabi Musa. Setelah tapak, ditinggal sama Nabi Musa ke Gunung Tursina. Apa yang dilakukan Bani Israil? Apa mereka tetap ibadah sama Allah setelah melihat kemukjizatan yang begitu hebatnya? Oh, enggak. Cuman gara-gara datang satu aktor lagi yang berpura-pura menjadi manusia sakti, punya kepandaian dalam berbicara, kelihayan dalam berpikir dan manipulatif. Kita kenal dengan tokoh bernama Musa As-Samiri. Dia dengan keahliannya, dengan keilmuannya itu bikin sapi betina, patung sapi betina yang kalau kena angin bisa ngeluarin suara. Inilah diantara kenapa surat dinamakan surat Al-Baqarah sebagai sebuah simbol bahwa manusia pada umumnya itu materialistis, cenderung lebih percaya kepada apa yang bisa dia lihat daripada apa yang dia bisa logikakan. Ayat ini sekaligus surat ini menjelaskan kepada kita bahwa keimanan kepada perkara yang gaib itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena kita secara yakin, saya yakin di sini di pengajian belum ada yang pernah ngelihat Allah. Ada? Udah ada yang pernah ngelihat Allah? Ada? Belum ada, Pak. Kalau ada, saya yakin nabi palsu itu. Jadi jangan sampai ada. Karena satu-satunya itu pun menurut satu riwayat enggak ittifaqon,
ketika Nabi Allah Muhammad Isra Mi'raj, beliaulah yang melihat langsung. Bahkan diperdebatkan menurut sebagian ulama itu min wara'il hijab, dari tetap ada penghalangnya. Jadi kalau misalkan bapak menganggap pernah melihat Allah, atau ada orang yang ngaku pernah melihat Allah secara kasab, secara langsung, zahiran, maka dipastikan bohong itu beritanya. Nah, kita kan belum pernah melihat sama-sama nih Pak. Sama-sama orang yang belum pernah mengempirismikan Allah dalam tatapan mata kita. Tapi kita percaya, inilah yang disebut iman kepada perkara yang gaib. Apa cuman itu? Oh enggak, masih banyak. Surga, Bapak pernah masuk surga? Pernah masuk surga? Belum? Mau duluan, mau belakangan? Mau belakangan, yakin? Kita ini Pak belum pernah masuk surga, tapi kita disuruh percaya sama surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkara yang gaib. Bahwa keimanan itu kadangkala nggak bisa teridrok dengan indera, nggak bisa dijangkau dengan akal pikiran, tapi bisa dimantapkan dengan kepercayaan. Bapak sama caleg aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Nggak percaya. Caleg kan cuma janji Pak. Besok nanti saya datang ke daerah ini, insya Allah jalanan kita bangun, masjid kita gedein, sekolah kita bangun. Ternyata bagian dah jadi mah nggak bakal dibangun. Tapi pada saat itu kita percaya, kita taruhkan harapan kita. Inilah konsep dalam Islam, bahwa kita mengimani bukan hanya kepada sesuatu yang bisa kita lihat, tapi juga apa yang kita bisa percayai. Makanya iman yang dituntut adalah kepercayaan. Tapi yang pada saat ini terjadi tadi Pak, Bani Israel pada saat itu berkhianat, mereka menyembah kepada selain Allah. Turunlah, jangan lupa Pak, pada saat itu, pada saat Bani Israel menyembah patung tadi, ada nabi enggak di sana? Kan Nabi Musa kan ini lagi tapa nih Pak ya. Ada nabi enggak di sini di kelompok itu tuh? Ada. Nabi siapa? Nabi Harun Pak. Ada dua nabi, satu sosok yang karismatik, Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam ketika di Gunung Tursina, tinggal sisa Nabi Harun. Nabi Harun ada, yang mendakwahkan pun ada, tapi tambang kupingnya, tetap percaya kepada godaan Musa As-Samiri. Nah, inilah yang menyebabkan, menceritakan Allah kenapa bisa sampai Bani Israel diomongin berkali-kali. Lalu apa kesalahan orang Yahudi, kelompok Bani Israel sampai ayat ini turun? Ini diantaranya adalah pengkhianatan orang Yahudi Madinah ketika perang Khandaq, yang mau membuka pintu belakang dari kota Madinah untuk membiarkan kaum kafir Quraisy, kaum kafir Mekah ini menyerang kelompok orang Muslim. Dan mereka orang Yahudi di Madinah, di Yasrib pada saat itu, tahu Nabi Muhammad ada, tahu Nabi Muhammad merupakan sosok Nabi, tapi tidak mau beriman. Ustadz, emang kata siapa orang Yahudi tahu? Ada loh di kitab sucinya Pak. Kitab suci orang Yahudi itu menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikom mamitakim wa kullu Muhammadim itu ada apa? Itu namanya di dalam kitab apa? Song of the Song. Jadi kalau kita bicara soal kitab orang Yahudi yang sekarang sama yang dulu, dan yang dipegang sama Nabi Musa itu beda. Bapak nggak percaya? Silahkan tanya Rabi Yahudi sendiri. Kalau yang dipegang sama Nabi Musa, yang dapat wahyu itu Pak, lempengan itu namanya Taurat, atau disebutannya Torah. Nanti ada lagi nih, setelah yang dipegang oleh Nabi Musa, kan ada tuh cerita-cerita kelompok-kelompoknya yang dekat sama Nabi Musa. Inilah yang nanti dikompilasi, dikumpulin. Kalau kita kan beda Pak, dipisah mana Al-Quran, mana hadis. Kita tahu tuh. Tapi kalau di agama Yahudi ini tidak dipisahkan.
Lebih rumit lagi komplikasinya ketika kita bicarakan kitab-kitab suci seperti semodel Injil. Ala kulli hal, intinya Nabi Muhammad sudah disebutkan, beritanya sudah ada. Bahkan kalau kita ngaji kitab Barjanji, ngaji kitab Burdah, itu sering dibacakan tiap malam Jumat, cerita tentang Atha bin Yasar yang ketika mendapat satu wasiat dari orang tuanya bahwa kelak akan datang Nabi penutup zaman, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tahu, dikasih tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Menjadi penolakan paling besar, sehingga ayat ini Allah tegesin, inget loh, kalau bahasa kitanya, dulu pernah gua selamatin, dulu pernah gua bebasin dari perbudakan, dulu laut gua belah buat lu, tapi lu gua suruh iman. Kalau bahasa kita masih tetap kekeh nggak mau. Karena soal apa? Takut derajat sosialnya di Madinah kalah, takut posisi secara ekonomis dan sosiologisnya turun di derajat umat. Itu kira-kira yang dibicarakan oleh satu ayat ini, mengingatkan kita untuk lebih penting bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini kita semakin flashback ingatan kita lagi sakit, kita kurang sehat, maka kita ingat-ingat bahwa kenikmatan Allah yang pernah kita berikan itu tanpa kita minta, Allah udah kasih. Enggak pernah satupun dari kita dari kecil minta kuping sepasang. Ada Pak, dari bayi orang minta doa kuping sepasang, ada? Enggak ada. Tapi Allah kasih komplit kanan sama kiri. Itu saking baiknya Allah. Oleh sebab itu, kenikmatan yang ada kita syukuri. Syukuri itu enggak cuma sekedar ngucap alhamdulillah, tapi kita pakai kenikmatan itu sesuai dengan fungsinya. Kita dikasih kuping, kita cari pengajian, kita cari tempat pembelajaran supaya ngedengar hal-hal yang baik yang bisa merangsang batin kita semakin dekat kepada Allah. Itu yang kira-kira dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu di ayat-ayat masih panjang, banyak yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita diskusikan, cuman karena waktu, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ini lebih tajam lagi. Demikian dari saya. Ada kurang tentu dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran dan kelebihan tentu dari guru-guru dan ajaran orang tua kami.